Hai teman-teman, kali ini di dalam video ini saya ingin berbagi tentang salah satu percobaan yang berkaitan dengan fotosintesis, yaitu percobaan SARS. Fotosintesis kita semua tahu adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, tumbuhannya berklorofil, untuk membuat makanan mereka sendiri, yang membuat mereka kemudian digolongkan ke dalam organisme autotrof. Dan kalau kita bicara tentang proses fotosintesis, bagaimana sih reaksi kimianya? Kita lihat di sini tertera di layar 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air. Diperlukan cahaya untuk supaya proses ini bisa berlangsung, yaitu cahaya yang terutama dari matahari, serta yang mutlak harus ada adalah klorofil atau zat hijau daun. Dan ketika reaktan ini direaksikan dengan kekuatan cahaya, maka kemudian hasilnya produknya adalah C6H12O6. Itu adalah rumus molekul dari glukosa, karbohidrat monosakarida, ditambah 6 molekul oksigen. Inilah reaksi kimia dari fotosintesis. Dan bagaimanakah SARS eksperimen itu? SARS eksperimen itu dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Kita memerlukan daun. Daun apa yang tidak bisa diganggu? Daun disturb. Nah, kita memerlukan daun, 1-2 helai daun. Dan kita membutuhkan juga aluminium foil. Ya, seperti kita lihat di sini ada aluminium foil. Ini ngapain ini orang di sini? Lalu kita perlu etanol, alkohol. Kita juga perlu indikator Lugol atau iodium. Pertama-tama kita pilih daun di pohon. Jangan dicabut dulu dari pohonnya, biarkan di situ. Lalu kemudian pilih daunnya jangan yang tebal. Jangan juga yang memiliki lapisan kutikula atau lapisan lilin yang tebal juga ya. Jadi pilih daun yang cukup lah, seperti yang ada di gambar ini, tidak punya lapisan kutikula yang tebal. Nah, bagian dari daun itu kita tutup dengan aluminium foil. Kita tutup dengan aluminium foil, lalu biarkan beberapa lama, mungkin 1 minggu, kurang lebih begitu. Makin lama makin bagus sebetulnya. Biarkan selama beberapa lama, 1 minggu kurang lebih. Nah, setelah usai perlakuan ini, cabut tuh daun yang udah diberi perlakuan, kita bawa daun itu ke laboratorium, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Singkirkan aluminium foilnya, lalu kemudian daunnya kita rebus, ya, di air mendidih. Direbus untuk apa sih? Direbus untuk menghancurkan dinding selnya. Supaya apa menghancurkan dinding selnya? Supaya nanti etanol yang akan kita gunakan bisa bermanfaat. Nah, selesai direbus daunnya itu sampai menjadi layu, kemudian daun itu masukkan ke dalam sebuah gelas kimia, beaker glass yang berisi alkohol, ya. Nah, alkohol ini kemudian akan di dalam alkohol ini akan dimasukin daun itu. Nah, alkohol ini akan dipanaskan, teman-teman. Nah, karena ini alkohol, highly flammable, mudah terbakar, maka nggak bisa langsung ditaruh di atas bunsen atau pembakar spiritus, harus menggunakan penangas. Jadi kita menggunakan beaker glass yang lebih besar lagi. Jadi beaker glass yang lebih besar berisi air, masukkan beaker glass kecil berisi alkohol yang di dalamnya direndam daun yang sudah diberi perlakuan. Sudah. Lalu kemudian kita akan memperhatikan, menyimak, melihat. Dan apa yang akan kita lihat? Kita akan melihat bahwa ternyata alkoholnya berubah jadi hijau. Minuman klorofil beralkohol, ya. Nah, kenapa? Karena memang benar setelah dinding selnya dihancurkan, maka kemudian tidak ada lagi yang bisa melindungi isi dari daun tersebut. Lalu kemudian ketika dikasih alkohol, alkohol itu akan melarutkan klorofil keluar. Mengapa klorofil harus dilarutkan keluar? Karena supaya klorofil itu tidak mengganggu hasil pengamatan. Klorofil nanti setelah diberikan iodium, indikator, dia akan memberikan reaksi yang sama dengan zat atau substansi yang akan kita uji. Jadi harus nggak ada tuh klorofilnya. Sudah, lalu daun yang sudah direbus dengan alkohol ini juga kemudian kita bersihkan dengan air mengalir, lalu kita taruh di atas cawan Petri. Setelah ditaruh di atas cawan Petri, dilebarin dong supaya kelihatan setiap bagiannya, kita tetesi dengan Lugol atau dengan iodium. Apa yang akan kita lihat? Kita akan melihat bahwa bagian yang ditutupi, yang di dalam perlakuan ditutupi oleh aluminium foil itu akan berwarna pucat, akan berwarna terang, sementara bagian yang tidak tertutup itu akan berwarna gelap. Kenapa gelap? Karena terwarnai oleh Lugol atau iodium.
Kenapa yang ditutup tidak terwarnai oleh lugol atau iodium? Karena yang tertutup itu, dia kan tertutup nih selama 7 hari ceritanya dalam kasus ini. Nah, akibatnya semua yang di bawah itu tidak terkena cahaya matahari, termasuk klorofil yang ada di bawah aluminium foil itu. Karena tidak terkena cahaya matahari, proses fotosintesis tidak bisa terjadi. Proses fotosintesis tidak bisa terjadi, maka kemudian amilum tidak dibentuk sebagai hasil dari fotosintesis tersebut. Tidak ada amilum di situ, dikasih iodium, tidak ada yang dibuat menjadi blue black, biru hitaman oleh si amilum. Tidak ada oleh si lugol. Demikianlah proses dari percobaan Sachs, dan kesimpulan dari eksperimen Sachs adalah bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat, dalam hal ini amilum. Kenapa reaksinya? Di dalam reaksi tertulisnya glukosa C6H12O6. Betul, memang dihasilkan ada glukosa C6H12O6, tetapi glukosa ini disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk amilum. Kenapa tidak dalam bentuk glukosa? Karena kalau disimpan dalam bentuk glukosa, maka glukosa itu bisa terlarut dengan mudah dalam air, lalu kemudian hilang dalam proses transpirasi atau proses apapun yang lainnya. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap bahagia. Goodbye everyone.